Baiklah, kita lanjut membahas soal PAS tahun lalu nomor 41 sampai terakhir ya 50. Baik, untuk soal nomor 41 kita lihat ini masih tentang pencemaran lingkungan. Aktivitas manusia yang tidak terkendali menimbulkan masalah ekosistem. Baik, nah jika penebangan hutan dan aktivitas industri kendaraan bermotor meningkat, dampak yang terjadi adalah apa? Baik, kita cermati dulu ya. Yang namanya penebangan hutan atau pengalih fungsian, yaitu mengubah fungsi hutan menjadi pertanian atau lahan perkebunan, itu memiliki banyak dampak. Nah, dampak dari segi pencemaran yang ditimbulkan adalah munculnya pemanasan global karena CO2 ini cukup banyak yang ada di atmosfer. Kenapa cukup banyak? Karena tidak bisa diserap oleh tumbuh-tumbuhan yang tadinya ada di hutan. Ya, jika tumbuhan masih cukup banyak, maka walaupun ada kendaraan bermotor yang meningkat, maka CO2 itu bisa diserap oleh tumbuhan sehingga tidak sampai menumpuk di atmosfer. Nah, banyaknya CO2 yang ada di lapisan atmosfer ini akan mengganggu pemantulan kembali sinar matahari atau cahaya matahari kembali ke atmosfer. Jadi kenapa disebut dengan rumah kaca? Sekalian coba bayangkan, sama ketika kita berada pada ruangan yang berkaca, itu kan terasa panas dan pengap sekali. Nah, sama seperti bumi itu memiliki lapisan di atmosfernya. Nah, ketika sinar matahari itu disinarkan atau dipantulkan ke bumi, maka tidak diserap semua oleh bumi karena bumi bisa terbakar kalau diserap semua. Maka hanya diserap sebagian, nanti sebagiannya lagi dipantulkan kembali ke atmosfer. Nah, sedangkan dengan banyaknya lapisan CO2 di atmosfer, maka pemantulan kembali itu menjadi terhalang. Paham ya? Sehingga seperti garis gitu ya. Jadi yang harusnya dipantulkan kembali maka kembali lagi diserap oleh bumi. Jadi sinar atau panasnya matahari itu diserap lagi oleh bumi. Akibatnya bumi menjadi sangat panas, suhu global menjadi meningkat, maka disebut dengan pemanasan global. Nah, ini seperti sebuah efek dari rumah kaca, maka disebut dengan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Ini disebabkan oleh CO2. Oke, paham ya? Nah, kemudian di atmosfer itu sendiri itu terdapat yang namanya ozon atau O3. Nah, ozon ini berperan untuk melindungi atmosfer dari panas bumi. Nah, dengan adanya sinar matahari, apalagi kalau sinar UV yang terlalu tinggi, maka ozon sendiri itu bisa dirusak oleh gas freon yang berasal dari atau gas CFC5 yang berasal dari kulkas, dari hair dryer, dari atau AC gitu ya. Nah, itu akan menghasilkan gas CFC5. Ini akan menimbulkan lubang-lubang pada ozon. Nah, lubang pada ozon ditambah dengan pemanasan global tadi, maka akan menimbulkan panas matahari itu sangat tinggi dan sinar UV-nya juga sangat tinggi yang masuk ke bumi. Nah, tingginya sinar UV tadi yang masuk ke bumi akan menimbulkan risiko kanker kulit pada manusia. Nah, seperti yang kalian rasakan sekarang ya, jam 8:30 pagi aja sudah sangat terik atau sangat panas. Itu salah satu indikasi kalau adanya pemanasan global sekaligus adanya lubang ozon, sehingga sinar UV yang harusnya itu ditangkal oleh ozon atau dilindungi oleh ozon menjadi banyak yang masuk atau diserap oleh bumi. Nah, pemicunya adalah pembabatan atau penebangan hutan liar, penggantian hutan menjadi lahan perkebunan. Nah, selain menimbulkan pencemaran lingkungan ini, yaitu pemanasan global, pembabatan atau penggundulan hutan pun itu akan menghilangkan fungsi hutan, menghilangkan keanekaragaman hayati dari hutan itu sendiri. Karena kalau perkebunan biasanya kan satu macam ya, misalnya kebun kopi. Nah, sebagai contoh kalau di Muria itu kan tidak semuanya kebun kopi ya, tapi di sela-sela kebun kopi juga masih ada tumbuh-tumbuhan liar.
atau menanam tumbuh-tumbuhan atau tanaman perkebunan itu di sela-sela tumbuhan alami atau tumbuhan pokok yang ada di hutan. Jadi fungsi hutan untuk menjaga keanekaragaman hayati juga masih ada. Fungsi hutan sebagai penyedia oksigen itu juga masih terjaga. Kemudian juga penyerap CO2 itu juga masih berfungsi. Oke, baik ya. Nah, jadi hati-hati. Lubang ozon bukan oleh CO2 berlebihan. Jadi lubang ozon itu karena adanya gas CFC5. Jadi hati-hati ya. Oke, jumlah sinar UV yang sampai permukaan bumi meningkat karena CFC. Nah, pemanasan global tidak disebabkan oleh CFC karena CFC itu menimbulkan penipisan dan munculnya lubang pada ozon. Baik, kita lanjut kasus pencemaran yang kedua atau pada soal nomor 42. Nah, ini adalah macam-macam polutan atau bahan-bahan yang bisa menimbulkan pencemaran. Nah, bahan yang menyebabkan polusi. Oke, nomor 1 jelas betul ya, CFC atau CFC5 atau dari sumber-sumber gas freon ini akan menimbulkan penipisan ozon. Kemudian nomor 2, uap air hasil pembakaran. Uap air hasil pembakaran berarti misalnya kalian merebus air, ini aman, nggak menimbulkan pencemaran. Nomor 3, SO2. Nah, gas SO2 ataupun SO3 yang bercampur dengan air hujan maka akan menimbulkan hujan asam. Ini juga merupakan bahan pencemar. Kemudian nomor 4, kulit pisang yang dibuang di jalan raya. Oke, ini menimbulkan masalah tapi tidak langsung mencemari. Oke, paham ya? Tidak secara langsung mencemarkan. Kemudian nomor 5, pembusukan daun yang gugur. Jelas ini bukan sebuah polusi karena ini sebuah proses alami yaitu penguraian. Kemudian yang keenam, kaleng kosong yang dibuang di tempat terpencil. Nah, ini juga kesannya tidak menimbulkan pencemaran ya, tapi menambah tempat pencemaran sebetulnya. Jadi yang betul adalah 1, 3, dan 6. Oke, jelas ya. Baik, kita lanjut. Satu zat atau benda dikatakan polutan. Kapan disebut dengan polutan? Oke, nah polutan ini adalah ketika jumlahnya melebihi normal dan berada pada waktu yang tidak tepat. Nah, ini masih kurang satu yang A itu. Jadi yang betul adalah yang C, jumlah melebihi normal, berada pada waktu yang tidak tepat, dan pada tempat yang tidak semestinya. Nah, baik, kemudian, nah beda lagi dengan apa yang disebut dengan kapan daya dukung lingkungan itu masih baik atau pencemaran lingkungan itu juga sebuah bentuk ketidakseimbangan ekosistem. Nah, kalau secara umum, ketidakseimbangan ekosistem dapat terjadi ketika manusia memanfaatkan ekosistem untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidupnya melebihi daya dukung dari ekosistem itu sendiri. Nah, di ekosistem itu ada istilah daya dukung dan ada istilah daya lenting. Daya dukung itu adalah kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung kebutuhan manusia, sementara daya lenting itu adalah kemampuan ekosistem untuk tetap seimbang atau tetap bertahan walaupun ada kerusakan. Nah, jadi pemanfaatan ekosistem atau apapun ya termasuk hutan oleh manusia itu akan aman atau tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan atau ketidakseimbangan lingkungan ketika pemanfaatnya tetap masih di bawah daya dukung, jadi tidak melebihi daya dukung dari sebuah ekosistem itu sendiri. Baik, nomor 14 saya kira mudah, yang termasuk polutan domestik yang tidak tergolong berarti jelas ya, pestisida atau contoh lain adalah pupuk kimia. Nah, itu juga termasuk bahan-bahan polutan yang anorganik atau polutan dan bukan polutan dari rumah tangga. Oke, nah nomor 45, contoh sebuah bentuk kepedulian lingkungan. Oke, yang paling bagus adalah memisahkan atau memilah sampah organik dengan sampah anorganik pada tempat yang berbeda. Nah, ini mudah dilakukan, mudah disampaikan atau diomongkan, tapi sulit untuk dilakukan karena butuh apa? Komitmen, butuh kesadaran untuk melakukan setiap saat. Nah, ini nggak mudah. Nah, baik, kemudian yang berikutnya, salah satu upaya untuk mengurangi polusi udara. Oke, nah untuk polusi udara saya kira paling bagus adalah melakukan penghijauan di sepanjang jalan. Jadi ketika ada banyak tumbuhan yang ditebang ya seperti tadi, maka CO2 itu juga akan semakin banyak. Nah, kendaraan bermotor itu menghasilkan CO2 maupun CO. CO2 itu karbon dioksida dan ada CO karbon monoksida. Nah, mana yang lebih berbahaya? Keduanya berbahaya, tapi beda bahayanya.
Kalau karbon monoksida ini akan memacu atau memicu gangguan di dalam sistem pengangkutan oksigen. Jadi CO atau karbon monoksida itu memiliki afinitas atau daya ikat yang lebih tinggi terhadap Hb ya atau hemoglobin dibandingkan dengan oksigen. Nah, sehingga kalau di dalam tubuh kita itu banyak terkontaminasi oleh karbon monoksida, maka Hb yang ada di sel darah merah atau eritrosit itu enggak mengikat oksigen tapi justru banyak mengikat karbon monoksida. Nah, maka bisa menimbulkan kematian. Paham ya? Oke, nah berikutnya untuk penghijauan itu sendiri juga akan sangat bermanfaat untuk mengurangi jumlah CO2 di udara. Paham ya? Sehingga otomatis bisa mencegah pemanasan global. Oke, berikutnya. Nomor 47. Jika suatu danau tercemar oleh limbah industri dan polutan lainnya, maka jumlah polutan yang terbanyak akan dijumpai di mana? Oke. Nah, ini yang namanya biomagnifikasi, yaitu akumulasi zat polutan yang tidak dapat diuraikan melalui rantai makanan. Dari kata bio ya. Jadi contoh di dalam soal ini di situ ada tumbuhan air. Yang makan tumbuhan air siapa? Berarti kan tubuh herbivora. Kemudian di situ ada karnivora. Kemudian ada mikroba. Nah, mikroba sendiri kan tidak bisa disebut tingkat paling tinggi atau apa, karena semua komponen biotik di ekosistem ketika sudah mati akan diuraikan oleh mikroba, yaitu jamur dan bakteri saprofit. Nah, di sini berarti yang paling tinggi tingkatannya atau puncak level ekosistemnya, level tropik adalah karnivora. Maka karnivora itulah yang justru paling banyak mengandung polutan tersebut. Jadi contoh, membasmi serangga menggunakan DDT, kemudian atau sisa DDT ikut di dalam air karena ada air hujan, kemudian masuk ke sungai. Nah, DDT ini bisa diserap oleh tumbuhan air. Nah, tumbuhan air dimakan oleh herbivora, dia tidak berkurang, tapi justru kadar polutannya, kadar DDT di dalam herbivora itu akan meningkat. Herbivora dimakan oleh ikan karnivora, sama dia akan meningkat lagi. Nah, ketika ikan dimakan oleh manusia karena sifatnya nggak bisa diuraikan, maka jumlah polutan tadi di tubuh manusia justru yang paling besar. Bisa pahami ya? Berarti ini adalah kasus atau pencemaran air akibat zat-zat kimia ya yang tidak bisa diuraikan, misalkan pestisida, herbisida atau yang lain. Nah, beda lagi dengan zat kimia tapi dari pupuk. Oke, coba kita lihat ya, di situ ada contoh kasusnya atau tidak. Oke, kebetulan tidak ada. Nah, baik. Kalau terkait dengan pupuk, nah untuk yang pupuk ya, misalnya dari pupuk kimia, misalnya di situ ada sisa pupuk dari persawahan atau pertanian, kemudian ada sisa deterjen. Nah, deterjen itu kebanyakan mengandung sulfat atau fosfat atau nitrat. Yang paling banyak adalah fosfat atau sulfat. Pupuk kimia juga sama, ada pupuk NPK, dia mengandung nitrat, kemudian fosfor, kalium, dan yang lain ya. Nah, akumulasi dari zat-zat ini justru menimbulkan atau memacu kesuburan tumbuhan air. Awalnya kesannya bagus, melimpah, enceng gondoknya banyak, atau air sungai menjadi sangat hijau. Jangan senang dulu, karena justru ketika seperti itu berarti terjadi blooming algae atau pertumbuhan yang sangat pesat di perairan, tanaman ya yang pesat di perairan. Nah, akibat berikutnya, tumbuhan yang melimpah dan menutupi sinar matahari masuk ke sungai atau air justru akan mengurangi jumlah O2 di dalam sungai tersebut. Maka organisme di bawah tumbuhan air atau di bawah alga tadi yang menumpuk atau menjadi hijau banget akan mengalami kematian. Akibatnya bukan keracunan tapi kekurangan oksigen. Karena sisa-sisa dari tumbuhan air yang melimpah pun ketika mati kan harus dibusukkan. Pembusukan sendiri membutuhkan oksigen, maka DO atau oksigen terlarut akan menjadi menurun. Nah, salah satunya di sini yang disinggung di soal 48 adalah BOD, Biological Oxygen Demand atau BOD. Nah, BOD itu artinya adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan agar reaksi kimia yang dilakukan oleh mikroba itu bisa berlangsung. Kemudian ada COD, berarti Chemical Oxygen Demand.
Oke, ternyata ini ada yang kurang pas ya. Kalau BOT itu jawabannya yang pas adalah yang C, yaitu jumlah oksigen terlarut yang diperlukan mikroorganisme untuk menguraikan sisa tumbuhan atau sisa hewan yang mati. Nah, kemudian kalau yang DO itu adalah jumlah oksigen terlarut yang ada di dalam ekosistem perairan dan bisa dimanfaatkan oleh organisme hidup. Baik, paham ya? Oke, nah kasus yang tadi yang kandungan oksigen atau DO-nya rendah akibat pertumbuhan alga yang pesat akibat pupuk anorganik yang berlebihan atau sisa deterjen dari rumah tangga, ini yang kita sebut dengan eutrofikasi. Hati-hati ya, beda dengan biomagnifikasi yang kita bahas di awal. Kalau biomagnifikasi itu adalah akumulasi atau penumpukan kadar polutan melalui rantai makanan. Contohnya adalah DDT. Biasanya untuk polutan kimia yang sulit atau tidak bisa diuraikan. Sehingga justru organisme paling puncak yaitu karnivora 2 atau karnivora 3 ya, misalnya termasuk manusia di situ justru akan mengandung polutan yang tertinggi. Nah, baik. Oke, ini tadi sudah. Nah, adanya hujan asam berarti kan kandungan pH-nya menjadi rendah ya atau bersifat asam. Maka nanti pH di danau menjadi turun, maka kehidupan di organisme itu juga banyak yang terganggu atau banyak yang mati. Nah, untuk kasus pencemaran ada banyak. Nanti silakan kalian belajar kasus-kasus pencemaran yang lain. Jadi yang paling pokok kalau pencemaran udara ada pemanasan global, ada penipisan ozon tadi sudah saya bahas. Kemudian kalau termasuk ini juga ya, kasus pencemaran adalah penumpukan limbah rumah tangga, baik itu limbah padat maupun limbah padat maupun limbah cair dari industri maupun dari rumah tangga. Ini juga sangat banyak. Nah, yang paling bagus adalah dibuat untuk kompos. Kalau tidak dibuat untuk kompos ya dimanfaatkan untuk hewan ternak. Jadi misalkan sisa-sisa dari makanan seperti apa ya, sisa-sisa ikan atau apa. Nah, kalau kita punya kolam ikan, nah bisa dimasukkan di situ. Oke, atau dijadikan kompos ya, ditimbun kemudian diolah menjadi kompos, atau bisa juga dikonsumsikan pada ternak. Misalnya pada apa ya, contohnya ya, sisa pembuatan tahu itu kan ada ampas tahu. Nah, itu kan biasanya diolah menjadi pakan ternak atau dedak bekatul. Nah, itu kan sisa dari proses pengelupasan atau penyelepan bulir padi itu ya. Nah, sehingga menjadi beras. Nah, kulit arinya itu kan bisa diolah menjadi bekatul atau dedak yang bisa dipakai untuk makan hewan seperti apa, unggas seperti ayam ya, atau pada untuk campuran hewan-hewan ternak yang lain. Nah, baik. Kemudian tindakan manusia yang bisa mengganggu keseimbangan lingkungan adalah ketika tindakan pemanfaatan sumber daya itu melebihi daya dukung dari lingkungan itu sendiri. Jadi nggak boleh ya. Jadi semua harus ada batasnya. Nah, baik. Oke, kemudian kasus pencemaran air misalkan ada biomagnifikasi seperti contoh kasus DDT tadi, kemudian yang kedua ada eutrofikasi. Baik ya, jadi semua bisa kita lakukan, bisa diupayakan untuk bisa menjaga lingkungan ini menjadi lebih sehat. Oke, terima kasih. Berarti sudah selesai semua kita bahas.